Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-8 ya. Kita bahas tentang balance scorecard ya, di mata kuliah perencanaan strategis sistem informasi. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-6 ya, kita sudah bahas tentang pendahuluan balance scorecard ya. Sekarang kita coba sedikit review tentang balance scorecard itu sendiri ya. Balance scorecard berasal dari dua kata. Balance itu artinya seimbang, berimbang. Scorecard adalah kartu skor ya. Jadi biasanya balance scorecard ini disingkat dengan BSC ya. Digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif atau di kantor, performa dari tim yang ada di kantor atau departemen dalam satu departemen kantor, atau mungkin secara holding ya, secara perusahaan bisa diukur dari sisi menggunakan strategi dari balance scorecard ya. Biasanya balance scorecard ini cukup efektif ya digunakan untuk mengukur kinerja dari suatu perusahaan, karena informasinya biasanya sudah cukup mewakili lah kalau kita mengambil beberapa departemen yang terlibat langsung dalam pengukuran kinerja karyawan atau perusahaan secara keseluruhan. Nah, biasanya yang sering menjadi perhitungan adalah dari sisi finansial biasanya ya. Orang tuh bisa dikatakan usahanya maju kalau dari sisi finansialnya stabil atau sehat, dari sisi keuangannya sehat ya. Nah, di balance scorecard ini itu sudah menjadi suatu awal ya, ketika kita menanyakan tentang strategi perusahaan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya atau mendapatkan customer sebanyak mungkin ya. Biasanya titik awalnya dari situ deh, dari sisi finansialnya dulu yang biasanya kita pelajari. Nah, di balance scorecard juga itu bisa kita gunakan untuk menerjemahkan visi misi dari strategis untuk mengukur keempat perspektif. Jadi di balance scorecard itu ada empat domain ya, atau empat perspektif yang biasanya kita lakukan pengukuran ya, baik itu dari sisi manajerialnya ya, terus dari sisi finansial keuangannya ya, bidang-bidang tertentu apa saja ya, baik itu untuk pelayanan pelanggannya atau produk inovasinya dan sebagainya. Itu nanti bisa kelihatan tuh dari empat domain yang kita ukur. Biasanya sih balance scorecard digunakan untuk memperbaiki ya sistem dari suatu perusahaan ya. Nah, empat perseptik itu apa aja sih? Biasanya dari sisi keuangan, kemudian dari sisi pelanggan kita, tingkat kepuasan pelanggan kita, kemudian dari sisi bisnis internalnya ya, bisnis internal seperti apa, kemudian dari sisi pertumbuhan bisnis kita seperti apa ya. Secara fungsi ya, balance scorecard itu sebagai alat ukur perusahaan tentang visi misi yang telah tercapai, kemudian sebagai alat ukur untuk keunggulan kompetitif dari perusahaan kita atau perusahaan yang diukur ya. Kalau dulu pernah mungkin menggunakan analisa SWOT ya, ada analisa SWOT. Nah, ini balance scorecard kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa lihat keunggulannya apa sih ya, kekuatannya ya seperti apa, strengthness-nya ya. S itu kan strengthness ya dari SWOT ya. Nah, itu keunggulan kompetitif seperti apa. Kemudian sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis ya. Jadi kalau kita sudah tahu kriterianya tadi yang ada empat domain yang harus kita ukur, kita nanti bisa tahu nih bisnis kita gimana caranya yang terbaiknya seperti apa. Nah, fungsi dari balance scorecard itu sendiri adalah sebagai alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan ya.
Di sini bisa menggambarkan tentang keterkaitan SWOT analisis, ya. Kemudian juga sebagai KPI, ya. KPI itu Key Performance Indicator perusahaan, atau mengukur kinerja perusahaan seperti apa, ya. Bahkan kalau perusahaan diperkecil lagi, kita bisa mengukur kinerja dari tim marketing, departemen marketing, itu bisa juga, ya. Atau dari tim IT-nya, mungkin seperti itu, ya. Nah, sebagai feedback bagi shareholder, jadi sebagai masukan, ini bisa jadi balance scorecard itu fungsinya juga sebagai masukan buat perusahaan, terutama bagi pemegang saham, bagi direkturnya, komisarisnya, ya. Itu juga bisa jadi masukan, karena nanti di 4 kriteria tadi atau 4 domain tadi bisa dijelaskan tuh, ya, seperti apa kondisi perusahaan. Ya, yang berikutnya sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analis pembelajaran perusahaan. Jadi sebagai panduan lah, ya, panduan untuk memperbaiki perusahaan di sisi yang mana dia lemahnya, di sisi yang mana perusahaan tersebut memiliki keunggulan, kelemahannya, ya, atau yang harus diperbaiki di mananya. Itu bisa menggunakan balance scorecard. Kemudian perspektifnya balance scorecard, yaitu bisa dibilang ini alat ukur yang sederhana, karena bisa melihat dari sisi kelemahan perusahaan, ya. Salah satu kelemahan informasi yang disajikan terbatas dan kurang akurasi, ya. Memang karena bentuknya sederhana, jadi memang tingkat akurasinya jadi kurang valid lah, ya. Tapi bisa secara tidak langsung kita bisa melihat lah faktor apa sih yang mempengaruhi perusahaan, ya. Misalnya saat terjadinya krisis atau kebijakan pemerintah atau kejadian di momen-momen tertentu, ya, itu kan juga kadang-kadang mempengaruhi dari sisi performa perusahaan. Apakah kebijakan pemerintah menyebabkan industrinya produksinya berkurang, ya, seperti yang terjadi sekarang, ya, semenjak ada COVID, ya, kita dilarang untuk melakukan aktivitas keluar rumah, sehingga orang-orang produksi berkurang, ya. Orang-orang yang harusnya membeli barang dalam jumlah besar sekarang mulai mengurangi pembelian. Nah, itu kan juga bagian dari kebijakan pemerintah atau aturan. Atau terjadi krisis, ya, krisis moneter, atau adanya wabah seperti pandemi, nah, atau kejadian-kejadian momen tertentu. Nah, itu juga dilihat dari balance scorecard, nanti kelihatan penyebabnya kenapa perusahaan itu mundur, ya. Nah, 4 perspektif itu apa aja sih? Yang pertama adalah ini tadi, ya, keuangan, ya. Sejauh mana investor melihat keuangan Anda, ya. Jadi kalau perusahaan itu saya bisa ngelihat nih, ini perusahaannya sehat, ini perusahaannya mulai sakit nih karena utangnya terlalu banyak, ya. Piutangnya banyak tapi utangnya juga banyak juga. Nah, itu kita bisa lihat, ya, dari sisi perspektif keuangan, ya. Yang berikutnya apa, ya, dari sisi internalnya, mungkin strategi apa yang digunakan, ya, untuk mencapai tingkat produksi yang besar, untuk mencapai keuangan yang sehat. Apa strateginya, ya. Biasanya di perusahaan ada strateginya, ada visi misi, ya. Kemudian dari si SDM-nya, apakah orang yang mengerjakan mempunyai kompeten di situ, ya. Jangan sampai strateginya tinggi tetapi orang karyawan yang bekerja di situ atau tim yang terlibat di perusahaan ternyata kompetensinya kurang bagus, ya. Atau sistem tata kelolanya, mungkin dari sisi struktur organisasi terlalu gemuk, struktur organisasinya terlalu melebar, sehingga banyak pengeluaran yang seharusnya tidak perlu, atau banyak jabatan yang seharusnya bisa dirangkap, ya, karena terlalu gemuk struktur organisasinya menjadi tidak fokus, misalnya begitu, ya. Kemudian dari sisi yang terakhir, yaitu dari sisi konsumen, ya. Apakah konsumen melihat produksi Anda ini bagus, ya? Apakah konsumen melihat barang yang Anda hasilkan ini benar-benar barang yang memang
bermanfaat buat konsumen. Ya, dengan harga yang kompetitif, dengan kualitas yang bagus, dengan tingkat layanan yang bagus juga ya, dengan tingkat servis ya yang cepat misalnya seperti itu. Nah, itu bagaimana konsumen bisa melihat itu semua. Nah, keempat perspektif inilah biasanya yang diukur di balance scorecard. Nah, sekarang kalau kita ke IT departemen. Misalnya kita mengukur kinerja dari IT departemen dengan balance scorecard. Cocok nggak? Ya, kalau saya lihat sih, adakah dari sisi keuangan di IT departemen? Pasti kan nggak ada ya, nggak banyak. Ya, ini kayaknya nggak cocok. Ya, dari sisi internal ada. IT departemen itu punya strategi. Kemudian dari sisi keuangan ada juga. Dari sisi SDM-nya. Ya, bagaimana tim IT-nya berkompeten, bagaimana IT-nya jago di coding, di programmernya, networking-nya jago-jago misalnya gitu. Ya mungkin oke. Tapi konsumennya IT kan di internal sendiri misalnya. Konsumennya IT misalnya adalah karyawan itu sendiri. Nah, itu kan kita juga tidak bisa melihat secara optimal. Dari sisi keuangan juga tidak optimal juga. Ya, jadi kalau balance scorecard untuk mengukur departemen IT ya kayaknya kurang cocok. Ya, jadi IT itu ada pengukurannya dengan metode yang lain. Ya, dengan mengukur kinerjanya dengan cara yang lain, mungkin dengan ITAL, dengan COBIT atau dengan TOGAP. Tetapi kalau balance scorecard lebih cocok ke bisnis. Ya, lebih cocok ke bisnis karena semua aspek ada, semua kriteria ada. Dari sisi keuangan, dari sisi internal strategi visi misi, tujuan perusahaan apa, terus orang-orang yang berkompeten di dalam suatu perusahaan itu apa, kemudian pelanggannya di luar sana seperti apa, mungkin lebih objektif. Ya, jadi balance scorecard ini bisa diukur atau digunakan untuk mengukur suatu perusahaan secara besar. Ya, bukan secara departemen misalnya seperti itu. Ya, nanti agak sulit karena banyak jadi yang kurang valid datanya. Nah, menurut Kaplan dan Norton ya, ada dua keunggulan dari 4 perspektif tersebut. Yaitu keunggulan yang pertama adalah di balance scorecard kita bisa menyatukan elemen yang berbeda dari agenda kompetitif perusahaan dalam satu laporan. Yang kedua, kita bisa menggabungkan semua matrik operasional yang krusial. Ya, manajer per divisi, per departemen ya dipaksa untuk mencapai suatu pencapaian dengan resiko yang berpotensi tinggi. Ya, jadi kita bisa membedakan elemen-elemen, kemudian kita bisa menggabungkan semua yang sifatnya krusial. Ya, contohnya misalnya ini departemen produksi. Ini departemen produksi sangat krusial karena kenapa? Sering departemen produksi dikejar oleh timeline waktu produksi, dikejar oleh bahan yang harus siap ketika diproduksi. Bagaimana tim-tim produksi mempunyai keahlian atau kompetensi di bidang produksi itu sendiri, barang-barang tersebut. Ya, jadi departemen produksi dikejar. Yang berhubungan dengan produksi berarti departemen apa? Departemen gudangnya juga, kepala departemen gudangnya dipaksa untuk melakukan ready stock barang. Terus departemen purchasingnya mungkin ya, departemen pengadaan barang, bagaimana dia berkolaborasi dengan supplier supaya bisa nyetok bahan bakunya, supaya tim produksi tidak kewalahan. Ya, bagaimana nanti tim deliverynya, orang bagian ngirim, setelah barang udah jadi dikirim kemana, gudang mana yang siap menampung posisi-posisi ketika over capacity misalnya, ketika kapasitasnya berlebih atau ada barang yang sisa misalnya seperti itu. Nah, itu juga harus kita bisa mengukur dari situ. Ya, jadi menurut Kaplan dan Norton keunggulan utama dari 4 proses itu ada 2 ini. Pertama dari sisi keuangan, ya. 4 proses tersebut adalah keuangan. Nah, jadi di balance scorecard ya, keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Ya, mulai dari perencanaan, implementasinya, pelaksanaannya, ya, serta strategi yang memberikan perbaikan mendasar. Ya, jadi di sini nih keuangan ini yang jadi core-nya nih. Ya, kamu bisa melakukan apapun, tim sales bisa melakukan penjualan, tim produksi bisa memproduksi barang,
tim pengadaan atau purchasing bisa melakukan pembelian barang, semua kalau dari sisi kinerja keuangannya sudah benar, sudah sehat. Ya. Nah, perbaikan-perbaikan tersebut bisa berupa gross operating income. Ya, bagaimana bisa mendapatkan modal yang cukup ya untuk menutupi semua biaya-biaya produksi. Ya, atau return on investment ya. Bagaimana modal yang sudah dicairkan atau didanakan oleh komisaris atau penyandang dana itu bisa balik modal secara cepat. Ya, gimana bisa pertanggungjawabannya dari sisi keuangan, mungkin ada istilah BEP ya, break even point ya. Bagaimana modal yang sudah dikeluarkan bisa balik. Bagaimana investasi yang di awal sudah disepakati bisa sesuai dengan jadwal pengembalian. Ya, atau ekonomi value added ya, ada nilai tambahnya. Gimana Anda bagian dari keuangan mendapatkan nilai tambah dari produksi yang sudah dijual. Nah, itu jelas tuh di balance scorecard. Dari visi misi kita bisa melihat ya dalam perannya dalam untuk mewujudkan peningkatan dari sisi produksi atau menambah kekayaan dari nilai keuangan. Berikutnya adalah dari perspektif keuangan adalah peningkatan kepuasan customer ya melalui peningkatan revenue atau laba. Biasanya kalau perusahaan itu untungnya banyak, berarti customernya kemungkinan juga puas ya. Karena kalau kita makin untung, usaha kita makin maju, asumsi kita adalah pasti pelanggannya banyak nih. Asumsi kita pasti pelanggannya beli lagi. Karena kenapa? Lihat kok keuangannya sehat ya, lihat kok keuntungan kita cukup tinggi. Nah, itu berarti dari sisi puasan. Tapi kalau revenue kita atau keuntungannya kita makin turun, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan ada customer yang kecewa sehingga dia tidak beli barang kita lagi. Ada customer yang kecewa sehingga dia baru beli sekali, besoknya udah kapok, atau malah menyebarkan berita-berita yang menyebabkan produksi kita tidak dilaku di pasaran ya, seperti itu ya. Kemudian dari sisi keuangan juga meningkatkan produktivitas komitmen karyawan melalui cost effectiveness ya, sehingga terjadi peningkatan laba ya. Jadi si karyawan juga efektif kerjanya, jadi nggak sebentar-bentar minta lembur ya, padahal kerjanya sebenarnya dikerjakan dalam waktu 4 jam bisa, cuman karena asumsi dia kenapa nggak lembur, kan bisa dilemburin ini. Nah, itu juga bagian dari komitmen karyawan itu sendiri ya. Bagaimana kita mengatur tim produksi ya, misalnya kita ditarget nih akhir bulan harus kapasitas produksi kita ada 1000 piece. Bagaimana 1000 piece bisa dikerjakan oleh karyawan yang ada? Apakah perlu shift? Apakah perlu double shift? Atau tidak perlu shift sama sekali misalnya? Nah, itu kita bisa ukur produktivitas karyawannya seperti apa ya. Kemudian peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan finansial ya, financial return dengan mengurangi modal yang digunakan atau melalui investasi dalam proyek menghasilkan return yang tinggi ya. Jadi bisa jadi modalnya dikasihnya cuma 50%, tapi dengan 50% kita bisa puter ya, modalnya 50% kita puter, sehingga modal yang awalnya harus 100% tidak harus cair 100%, 50% ternyata bisa puter itu modal. Ternyata di akhir tahun malah kita memiliki kecukupan modal mungkin setara dengan 100% yang di awal rencana diberikan. Nah, itu juga bagian dari kemampuan perusahaan mengatur financial return ya, sehingga atau kita bisa mencari nih ya produksi mana yang memiliki nilai jual tinggi ya, sales mana nih yang pintar ngejual tinggi nih, supaya nanti barangnya kita bisa laku di pasaran dengan harga yang bagus, sehingga modalnya cepat ketutup gitu ya. Itu juga dari sisi perspektif keuangan. Nah,
prinsip dari balance scorecard harus ada keseimbangan antara keuangan dan non keuangan. Jadi kalau dari sisi keuangan, prosesnya adalah gimana mendapatkan untung yang besar. Dari sisi keuangan, gimana supaya memiliki modal yang ada tapi bisa menghasilkan berlipat-lipat. Ya, modalnya bisa 2 kali lipat padahal baru cair 1 kali, misalnya begitu. Ya, tapi dari sisi non keuangan, misalnya dari sisi orang-orangnya, SDM-nya, ya, atau dari sisi yang lain misalnya pemborosan, ya, misal kantor sudah tidak produksi karena hari Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu gimana tim di kantor, orang-orang di kantor mematikan lampu, ya, sehingga listrik yang harusnya tiap bulan bayarnya tinggi karena Sabtu Minggu libur, ya listrik semua dipadamkan, ya cukup ada beberapa lampu yang nyala, ya AC dimatikan, misalnya begitu. Nah, itu bagian dari non keuangan. Dari sisi operasional itu ngebantu itu, ya, karena harusnya membayar listrik cukup besar, tapi dengan adanya kesadaran dari karyawan itu sendiri untuk mematikan listrik ketika tidak bekerja, nah itu juga bisa meningkatkan sisi keuangan, ya, meningkatkan efektivitas dari keuangan yang harus dibayarkan. Ya, jadi perlu ada keseimbangan antara orang keuangan sama orang non keuangan, kasarnya gitu. Ya, dari perspektif keuangan dan perspektif non keuangan. Ya, jadi tanpa ada, ya, bantuan dari orang-orang yang perspektif non keuangan, itu bisa jadi labanya malah turun. Ya, saya tadi ambil contoh adalah gitu, ya, listrik aja, dari hal satu sisi ya listrik, ya, listrik biasanya mungkin bayarnya sekitar 40 juta, tapi setiap Sabtu Minggu karena inget, ya, atau setiap pulang kerja jam 7 malam sudah dimatikan semuanya, AC dimatikan semua kecuali ruang server, ternyata bisa menghemat sampai 5 juta, misalnya begitu. Ya, atau mungkin malah turun. Yang harusnya bayar listrik 40 juta, mungkin bayar listriknya jadi 30 juta. Kan lumayan tuh seperti itu. Nah, itu baru hal kecil. Misalnya seperti itu. Ya. Atau dengan menganalisis tren keuangan misalnya, ya. Ada tren keuangannya, ada biasanya perusahaan sekarang itu, perusahaan kita itu sering kalau ada promo atau ada pekerjaan yang sifatnya tahunan, itu pasti bengkak. Apa penyebabnya bengkak? Apa penyebabnya keluaran itu menjadi banyak pengeluaran di perusahaan? Ya, apakah memang diperlukan pengeluaran yang sebesar itu atau tidak? Ya, atau memang ada persaingan sehingga kita harus keluar sebanyak itu. Ya, jadi kita bisa mengukur dari rasio keuangan seperti rasio liabilitas, ya, aktivitas maupun hutang, ya, rasio keuntungannya, ya, rasio dari solvabilitasnya, ya, penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu kita bisa lihat itu semua di balance scorecard. Ya, bisa kelihatan, ya, kapan kita punya utang, kapan kita dibayar piutangnya, ya, kapan kita punya untung, ya, terus aktivitas-aktivitas apa yang bisa meningkatkan penjualan, aktivitas apa yang bisa mengurangi pengeluaran keuangan. Nah, itu kita harus punya tuh data-data itu semua. Nah, itu nanti diukur tuh di balance scorecard. Nah, perspektif keuangan juga berguna sebagai perusahaan dalam bisnis, ya, sebagai daya tarik buat investor. Ya, kalau kesehatan keuangannya bagus, investor juga mau, ya enggak. Kalau perusahaannya sakit nih, mungkin investor juga nggak tertarik, malah nambah modal, ya, sehingga kita mau ngembangin perusahaan susah. Kemudian yang kedua adalah perspektif pelanggan, ya. Nah, di balance scorecard, ya, perspektif pelanggan itu bagi perusahaan mungkin perlu didahulukan dari sisi pasarnya, terus target marketnya seperti apa. Nah, seorang manajer harus bisa ngukur tuh kinerja dari timnya, ya, dari unit-unit operasinya, sehingga target finansialnya yang ditetapkan oleh perusahaan bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau seorang manajer itu
biasanya targetnya udah money oriented itu, targetnya adalah ujung-ujungnya duit. Ya, gimana manajer itu bisa melakukan efisiensi ya supaya uang tidak keluar banyak, tapi dia bisa mengoptimalisasi dengan uang yang ada bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan. Nah, itu di kepalanya seorang manajer harus begitu. Itu bukan manajer marketing aja, hampir semua manajer begitu. Orang HRD gimana dengan SDM-nya yang ada, dia bisa memberikan motivasi, ya dia bisa melakukan training-training kompetensi supaya orang-orang yang kerja meskipun cuma dikit tapi kualitasnya bagus. Ya, bagaimana orang IT dengan tim IT development yang sedikit dengan kemampuan yang bagus, ya bagaimana tim IT-nya bisa supporting terhadap perusahaan, ya bisa membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dari sisi pengeluaran perusahaan. Ya, jadi semua orang level manager itu harus mulai berpikir ya gimana bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Ya. Nah, perspektif pelanggan juga begitu. Ya, kita sebagai perusahaan maka akan berpikir ya bagaimana pelanggan yang ada itu bisa merasa nyaman menggunakan produk kita, ya, atau kita bisa memberikan jasa yang lebih baik kepada pelanggan. Ketika pelanggan itu udah beli, kita minta tim after sales, kita minta tim-tim penjualan yang setelah dilakukan pembelian itu bisa memberikan pelayanan yang baik sehingga terjadi repeat order atau penjualan berulang. Nah, itu gimana caranya? Nah, semua terekam semua di balance scorecard dari sisi perspektif pelanggan. Ya. Tolak ukur pelanggan itu dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama adalah core measurement group atau kelompok inti. Yang kedua adalah kelompok penunjang. Ya, customer value proposition. Nah, kelompok inti dan core ini atau core ya terdiri dari pangsa pasar atau market share-nya. Ya, jadi berapa banyak pelanggan, calon pelanggan yang besar, ya contohnya misalnya penduduk di Indonesia deh, ada sekitar 240 juta ya penduduk di Indonesia. Ya, dari 240 juta penduduk Indonesia siapa yang pakai handphone? Dari yang pakai handphone itu ada berapa banyak merek handphone yang beredar di Indonesia? Nah, itu namanya market share. Dibagi-bagi. Ya, dari 240 juta penduduk Indonesia, berapa banyak merek handphone yang beredar di Indonesia? Anda sebutin, misalnya ada 10 merek handphone. Dari 10 tersebut, siapa pemimpin utama pasar tersebut? Ya, kemudian dari yang tersebut tadi, berapa banyak pelanggan usia produktif yang menggunakan handphone secara massal, ya secara besar-besaran, berapa banyak. Nah, itu harus difilter lagi. Nah, itu namanya market share. Kemudian dari sisi apa? Tingkat perolehan, ya customer acquisition, berapa banyak Anda bisa mendapatkan pelanggan baru. Ya, misalnya Anda lakukan promo. Ketika promo berarti kan Anda bisa melakukan apa? Mendapatkan pelanggan baru kan? Pelanggan-pelanggan yang awalnya tidak melihat atau melirik produk Anda bisa melihat nih karena adanya customer acquisition. Ya, kemudian kemampuan perusahaan mempertahankan pelanggan lama atau customer retention. Ya, pelanggan-pelanggan yang ada nggak lari ke toko sebelah. Pelanggan yang ada langsung setia kepada produk-produk yang kita jual, nanti memang customer retention. Kemudian dari tingkat customer satisfaction-nya, kepuasan terhadap layanan kita. Ya, kemudian dari sisi customer profitability, ya keuntungan yang di customer dapat tuh apa sih? Nah, kita harus tahu. Jangan sampai customer beli produk kita tetapi dia merasa apa ya biasa-biasa aja produknya. Ada ibaratnya nilai manfaat buat customer juga nggak apa ya nggak bagus sehingga customer menganggap produk yang dijual ke mereka biasa-biasa aja. Nah, itu harus kita punya tingkat nih
ya profitabilitasnya pelanggan seperti apa. Dari situ nanti kita bisa untung tuh. Dengan meningkatnya kesetiaan ya, customer satisfaction, kita bisa profit nih. Customer kita bisa kita ambil keuntungan secara besar karena mereka udah merasa nyaman dengan layanan kita. Nah, itu juga bisa perspektif pelanggan yang harus diukur. Nah, sementara dari sisi penunjang, ya, kelompok penunjang tadi ada 3 kelompok, yaitu atribut produk. Atribut produk meliputi apa? Harganya, mutu produknya gimana, terus apakah fungsinya produk kita itu bermanfaat buat dia, terus hubungan dengan pelanggan gimana, ya, dari yang penunjang tadi, ya, apakah hubungannya mereka cukup baik atau memang sekedar hit and run, jadi beli abis itu hilang, ya, nggak jelas pelanggannya ada di mana. Kemudian dari sisi citra dan reputasinya gimana, ya, apakah customer kita tadi benar-benar customer yang mungkin sekedar melihat habis itu ngilang, ya, atau memang dia baru beli sekali habis itu tidak beli lagi. Nah, itu kita harus bisa kategorikan mana yang kelompok inti, mana yang kelompok penunjang. Jadi customer tadi ada 2 ya, kelompok inti sama kelompok penunjang. Kelompok inti adalah yang benar-benar memang pelanggannya udah setia sama kita, ya, pelanggan itu benar-benar repeat order, sering melakukan pembelian berulang. Tapi kalau penunjang, ya, biasanya ya dia akan lihat harganya gimana sih, jadi dia masih shopping, model-modelnya cari harga yang murah, dia cari mutunya bagus, apakah berfungsi dengan dia. Terus hubungan pelanggannya juga ibaratnya masih biasa-biasa saja. Kemudian citra dan reputasinya, ya, modelnya adalah hit and run, dia beli kadang enggak, habis itu ngilang lagi ke toko sebelah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kunci perspektif konsumen adalah dinilai kepuasannya, kemudian retensinya, kemudian akuisisinya, nilai manfaat itu sendiri, dan market share dari konsumen. Nah, ini yang harus dinilai semua di balance scorecard. Yang ketiga adalah perspektif proses dari bisnis internal. Nah, perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis memberikan value proposition, ya, jadi mampu menarik dan mempertahankan segmen pelanggan yang ada di pasar, ya, sehingga bisa memuaskan para komisaris atau pemegang saham, ya. Jadi bagaimana kita bisa menarik pelanggan baru, kemudian kita bisa mempertahankan pelanggan yang udah ada. Jangan sampai menarik pelanggan baru, pelanggan yang lama lari. Nah, itu juga jangan sampai seperti itu. Nah, strateginya seperti apa? Ya, bagaimana tim di internal bisa membuat itu semua, ya, tadi menggrab market sebanyak mungkin, tapi dia juga bisa mempertahankan pelanggan yang ada di pasar dengan sebaik mungkin. Ya, secara umum, ya, perspektif proses bisnis internal itu ada 3. Yang pertama adalah inovasi. Nah, bagaimana Anda membuat inovasi produk? Ya, ada juga tuh, ya, inovasi produk seperti apa yang harus kita buat. Tapi ada juga sih perusahaan yang menyerahkan inovasi produknya di luar. Contohnya apa? Adalah kalau kita sebagai perusahaan penyetok atau penyedia bahan baku, ya, misalnya kita adalah perusahaan komponen kendaraan berat, ya, misalnya kita hanya memproduksi mesin radiator, ya, maka inovasinya bukan di kita, inovasinya mungkin di pabriknya sana, pabrik mobilnya, ya, bagaimana radiator mereka yang butuhkan. Radiator saya butuhnya, ukuran radiator sekarang adalah radiator mobil yang kecil tapi memiliki kemampuan yang besar, sistem pendinginnya bagus tapi ukurannya kecil. Nah, itu inovasinya dari luar. Nah, bagaimana kita membuat mesin radiator sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan kita, ya. Jadi proses inovasi itu juga mempengaruhi dari sisi produksi, ya.
Nah, dalam proses inovasi ada dua. Tadi ya sudah saya jelaskan. Pertama, keinginan dari pelanggan, ya, atau melakukan proses perencanaan sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Ya, jadi kita bisa identifikasi nih, oh, sekarang mobil itu nggak ada yang namanya radiator segede papan karambol atau papan catur. Ya, sekarang radiator sudah mulai mungkin ya sifatnya pendinginnya sudah lebih kecil lagi, tapi memiliki daya kemampuan yang cukup besar. Ya, ini tuh bisa tuh diserahkan semuanya ke pelanggan. Ya, mereka minta di custom, terus kita rubah. Ya, perencanaan produksinya gimana. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, hasil dari inovasi pelanggan ini, maka kita nanti minta tanggapan ini. Tanggapannya seperti apa. Tapi kalau kita tidak buat seperti pelanggan, misalnya kita buat sendiri, terus begitu buat, kita lempar ke pasar. Tapi kita juga berhak tuh mendapat masukan dari pasar. Ternyata mungkin mesin yang kita produksi banyak terkendala di bautnya, ya, atau tidak tahan panas, ya, atau produksi yang kita berikan ternyata gampang patah, seperti itu, ya. Nah, itu juga kita minta tanggapan positif dari pelanggan. Nah, itu bisa dengan adanya tanggapan positif dari pelanggan, nanti kita bisa mendapatkan perubahan dari sisi apa? Dari sisi perbaikan produksi kita. Ya, jadi kita harus bisa sih. Intinya sih inovasi itu harus memberikan nilai yang terbaik untuk pelanggan kita atau konsumen kita. Ya, dengan inovasi kita bisa memberikan nilai yang terbaik untuk pelanggan kita. Ya, intinya sih kalau customer itu sudah puas dan melakukan repeat order atau pembelian berulang, itu biasanya indikasinya mereka sudah sesuai dengan nilai yang kita buat, inovasi yang telah kita buat. Kemudian yang kedua adalah proses operasinya. Jadi tadi kalau inovasi kan operasi. Ya, bagaimana sistem operasional di perusahaan? Ya, mulai dari perencanaan, terus penentuan bahan bakunya, terus kemudian memproses barang tadi menjadi barang jadi yang siap dijual, ya. Kemudian kita mungkin ada dilakukan proses transaksi antara pembeli dengan penjual dengan tawaran yang baik, ya kan. Ada orang ngejual, oke, bayar DP-nya cukup 10%, nanti setelah barang dikirim dibayarkan 80%, setelah 2 bulan baru ditagih yang 10%-nya atau 20%-nya. Itu bagaimana proses dari transaksi juga bisa menguntungkan dari sisi pembeli juga, tapi tidak menghancurkan perusahaan. Nah, itu bagaimana dari sisi prosesnya. Nah, proses operasi ini menekankan pada penyampaian produk ke pelanggan secara efisien dan tepat waktu. Ya, banyak orang tuh sering mengeluh barang yang dikirim lambat, barang yang dikirim sering pecah karena pengirimannya tidak safety. Ya, jadi fokus ya kepada bagaimana melakukan pengiriman supaya aman, nyaman, dan tepat waktu. Nah, proses ini biasanya berdasarkan fakta fokus utama, yaitu sistem pengukuran kinerja sebagai besar organisasi. Jadi proses bisnis ini bukan hanya tadi departemen pengiriman, tapi harus lebih melihat dari seluruh unit bisnis yang ada di perusahaan. Prosesnya seperti apa? Bagaimana dia menagih, bagaimana dia membayar, ya, bagaimana mereka tim delivery mengirim, bagaimana tim sales melakukan meeting-meeting after sales, ya, meeting-meeting setelah penjualan, menjaga konsumen supaya tidak lari dari pelanggannya ke toko sebelah. Nah, itu bagian dari proses. Nah, itu juga akan dinilai itu di proses bisnis internal, ya, melalui proses operasi. Kemudian dari proses bisnis internal yang ketiga adalah pelayanan atau purna jual tadi. Ya, gimana tim dari tim purna jual atau tim after sale, ya, bisa memberikan pelayanan yang baik. Ya, menjamin bahwa mutu yang dibeli oleh konsumen adalah mutu yang terbaik. Ya, bisa melalui apa? Misalnya konsultasi tentang kapan jadwal servis, ya, kapan dilakukan perbaikan,
apakah ada yang barang rusak bisa dikembalikan, diretur, ya bisa dibalikin. Nah itu bagaimana Anda memproses dari sisi purna jualnya. Yang terakhir adalah tentang perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, di balance scorecard ya, ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya. Ya, bagaimana menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Nah, ini penting nih buat badan usaha atau perusahaan yang investasinya tidak hanya berupa peralatan, tapi biasanya berupa jasa. Nah, tetapi bisa melakukan investasi pada infrastruktur ya, seperti sumber daya, sistem dan prosedur. Nah, tolak ukur dari kinerja keuangan, pelanggan, proses bisnis itu bisa menjadi pemicu ya dari kesenjangan yang besar antara kemampuan yang ada mulai dari manusia, sistem dan prosedurnya. Ya, jadi dari ketiga perspektif tadi di depan ya, keuangan, pelanggan, proses bisnis, itu juga akan mempengaruhi ini tadi ya, perspektif pembelajaran pertumbuhan. Kenapa di nomor 4? Karena ini dipengaruhi oleh ketiga perspektif yang sebelumnya ya. Nah, untuk memperkecil kesenjangan tersebut, maka perusahaan harus melakukan investasi dalam bentuk reskilling karyawan ya. Reskilling karyawan yaitu meningkatkan kemampuan baik dari sistem kemampuan sistem maupun teknologi informasinya. Kemudian mengatur lagi dari sisi apa? Prosedurnya ya. Nah, perspektif pembelajaran mencakup 3 kapabilitas ya buat internal perusahaan, meliputi yang pertama adalah kapabilitas pekerja. Nah, kapabilitas pekerja adalah merupakan bagian dari kontribusi pekerja pada perusahaan. Bagaimana perusahaan itu si pekerja ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perusahaan. Tadi contohnya seperti orang bagian produksi, bagaimana tim produksi bisa meningkatkan kontribusinya untuk mencapai target perusahaan ya. Nah, ini ada 3 hal nih yang harus diperhatikan nih dari sisi manajemen ya. Pertama, kepuasan pekerja ya. Pekerja yang kondisinya lagi capek ya, kan nggak mungkin kita geber untuk berproduksi. Mungkin dengan dilakukan model shift ya. Kemudian pekerja juga kita berikan tunjangan kesehatan ya, kita berikan motivasi supaya mereka benar-benar yang terlibat ini memiliki semangat ya untuk memproduksi barang sesuai dengan kemampuan dari order yang dimintakan ya. Kemudian bagaimana pekerja tersebut merasa senang ketika mengerjakan sesuatu ya, merasa dihargai ketika mengerjakan. Nah, ini semua tentunya nggak lepas dari dukungan dari atasan dari perusahaan tersebut atau atasan dari pekerja tersebut. Nah, itu harus diukur kepuasannya seperti apa ya. Kalau di departemen IT berarti apa? Kepuasan pekerja itu ya staf IT. Jadi kalau manajer IT mengukur kepuasan pekerja ya kepuasan staf IT. Gimana staf IT-nya bisa sehat, gimana staf IT-nya merasa kalau lagi ngoding, melakukan perjalanan dinas, semuanya tercover kebutuhannya ya. Jangan sampai ada staf IT melakukan perjalanan dinas tapi suruh modal sendiri dulu, nanti dirembes. Kamu makan aja dulu di sana, nanti pulang dari perjalanan dinas dirembes tuh uangnya. Ya jangan begitulah ya. Mereka kan juga bekerja, mereka juga butuh kenyamanan ketika bekerja. Ada terjaminnya mereka ketika ada di luar kota bekerja ya, harus menyelesaikan target sesuai waktu. Nah, itu juga harus peran dari atasan juga akan sangat mendukung ini ya dari kepuasan pekerja atau staf di bawah kita. Kemudian retensi pekerjaan. Nah, retensi pekerjaan adalah kemampuan untuk mempertahankan pekerja terbaik dalam perusahaan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu punya nih daftar pekerja yang mungkin ya dalam arti memiliki kemampuan yang lebih di atas rata-rata ya. Ada mungkin departemen yang ternyata turnovernya tinggi ya, sebentar-bentar pegawainya ganti, sebentar-bentar pegawainya ganti lagi, nggak kuat, nggak betah
Ada tuh perusahaan yang kayak gitu. Ya, mungkin karena under pressure, karena tingkat tekanannya tinggi, sehingga di departemen tersebut sering resign orangnya. Di departemen tersebut sering berantem, ya, sering tidak harmonis. Nah, ini juga diukur, ya, retensi pekerjaan di satu departemen atau di perusahaan tersebut seperti apa. Kalau mau ngelihat misalnya gini, dalam satu perusahaan ada berapa banyak orang resign. Nah, itu kelihatan tuh. Ya, misalnya HRD-nya ditanya nih, kepala HRD ditanya, berapa banyak yang resign tahun ini? Tahun ini ada 20 orang resign. Tahun lalu 25. Tahun lalu sebelumnya lagi ada 23. Wah, ini berarti kebangetan nih perusahaan ini. Ada sesuatu nih. Ada retensi apa nih yang menyebabkan kok pekerja merasa nggak nyaman? Ya, kenapa pekerja mungkin ada yang merasa nggak dihargai pekerjaannya? Ya, ada intellectual loss. Ya, ada penghargaan yang mungkin harusnya pekerja yang mungkin berprestasi diberikan penghargaan, tapi ternyata tidak diberikan penghargaan. Itu juga gimana kita bisa menilai retensi pekerjaan seperti apa. Yang berikutnya adalah produktivitas pekerja. Nah, di sini kelihatan ini dari sisi keahlian pekerja itu, apakah dia punya moral yang baik, ya, kemudian inovasinya gimana, proses internal dalam seperti apa, ya, terus kepuasan pelanggan bisa diukur. Nah, tujuan dari produktivitas pekerja adalah kita bisa menghubungkan adalah output yang dihasilkan pekerja dengan jumlah pekerjaan yang harusnya menghasilkan output tersebut. Ya, jadi misalnya jumlah pekerjanya ada 8. Ternyata hasil pekerjaannya ada 20. Ya. Tiap orang targetnya adalah 2. Nah, dari 8 orang ternyata dia bisa memproduksi 20. Targetnya 2. Jadi 8 kali 2 adalah 16. Ternyata ada 1 orang, 2 orang yang dia bisa memproduksi 3. Ya. 3 piece atau 3 barang. Sementara yang lain hanya bisa bikin 2. Nah, ini bagaimana produktivitas pekerja bisa ditingkatkan? Mungkin dari sisi apa? Keahliannya, ya, dari sisi moralnya apa yang bisa diberikan. Nah, itu bagian dari produktivitas kerja. Ya. Nah, itu contohnya tadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kapabilitas sistem informasi. Nah, sistem informasi atau ke-IT-annya ini juga bisa menjadi nih, ya, tolak ukur mengukur kapasitas sistem, ya, ketersediaan tingkat informasi, ya, ketepatan sistem informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara singkat misalnya. Nah, itu bisa kelihatan juga apakah sistem yang mendukung itu sudah sesuai, apakah sistem yang ada saat ini benar-benar sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan sampai sistem yang ada malah bikin repot, ya, kalau bisa kan malah mendukung, ya, atau malah menjadi driven, ya, driven bisnis, bisa menjadi motornya, penggeraknya dari suatu bisnis. Nah, itu gimana membuat kapabilitas sistem informasi yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah iklim organisasi. Nah, sistem iklim dari organisasi dari suatu perusahaan itu bisa mendorong timbulnya motivasi, ya, pemberdayaan dari SDM itu sendiri, sehingga para pekerja ini menjadi berinisiatif, bermotivasi dan berinovasi. Ya. Intinya dalam perspektif pembelajaran pertumbuhan adalah balance scorecard lebih menekan pada organisasi. Jadi poin keempat ini perspektif pembelajaran lebih bersifat melihat dari sisi organisasi keseluruhan. Ya, manfaat sumber daya untuk menjadi faktor keunggulan kompetitif. Itu yang utama di perspektif keempat. Oke, sampai di sini kita bahas tentang balance scorecard, ya. Apabila ada pertanyaan, nanti kita bahas di sesi diskusi dan tanya jawab, ya. Saya rasa cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.